Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menentukan orang-orang yang akan duduk di kursi menteri yang akan membantunya di dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Pada video yang akan kita tonton ini diberi judul Kabinet Prabowo disebut dengan Kabinet Fufu Fafa. Kok bisa? Kenapa bernama Fufu Fafa kabinetnya? Kita langsung saja cek videonya. Bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya, arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim. Dalam suasana dunia penuh ketidakpastian, kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi proses, ya. Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Oh, ini kan ada berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Pak, Yang ada sedang dari beberapa partai belum muncul, Pak? ada yang dari PDIP nggak, Pak? insya Allah. Pak, total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, saya terus terang aja saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke. Berarti menterinya jadi Pak? Ya, terima kasih. Prabowo tunduk sekali kepada Jokowi. Karena nama-nama yang kemarin pernah saya sebut di demo misalnya, di depan di depan KPU, lalu juga pernah dianalisis dan lain sebagainya, dipanggil semua menteri-menteri kesayangan Jokowi. Satu-satunya yang tidak dipanggil cuma Budi Aristiadi. Dan ini ya barangkali Prabowo nggak bisa negosiasi dengan menteri ini karena kesetiaannya kepada Jokowi ya. Tapi coba kita lihat menteri lainnya ya. Kalau kita lihat ya menteri-menteri yang dipanggil oleh Prabowo, yang dari Nafian Menteri Dalam Negeri, oke. Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN Menteri Perdagangan, kemudian Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, kemudian Raja Juli Antoni Wamen ATR BPN, kemudian Pratikno Mensesnek, kemudian siapa lagi? Ada juga Amran Sulaiman Menteri Pertanian, ya. Ada Erick Thohir Menteri BUMN. Kemudian Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan. Erlangga Hartarto Menko Perekonomian, ex Ketua Umum Partai Golkar. Sri Mulyani Menteri Keuangan. Kalau Supratman Andi Aktas oke lah, masih baru ya. Roslani Menteri Investasi masih baru. Jadi saudara sekalian, yang paling jelas itu adalah menteri yang dititipkan oleh Jokowi masuk semua. Saya kan pernah menyebut misalnya Kapolri,
Kalau Kapolri kan tidak perlu dipanggil kalau dia tetap dipertahankan jadi Kapolri. Kemudian Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Erick Thohir ya pernah disebut juga Menteri BUMN. Bahlil ya, Menteri Investasi, sekarang Menteri ISDM, Pratikno Mensesnek. Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR BPN, bahkan sekarang mau jadi menteri orang Raja Juli ya. Jadi sahabat era sekalian, yang tidak dipanggil tuh Budi Aristiadi saja ya, Budi Projo, nah itu nggak dipanggil karena kelihatannya Prabowo berani mengatakan tidak pada Budi Projo yang jelas-jelas apa istilahnya pengagum Jokowi ya. Tapi teman-teman saya kemana ini yang sering muncul membela Jokowi dalam debat, membela Jokowi dan Prabowo dalam debat-debat di televisi ya. Dipanggil saja kagak. Kalaupun dipanggil ya paling slotnya wakil menteri ya. Seperti Margarito Kamis, kemudian siapa lagi ya. Atau misalnya yang membela kemarin di dalam Pilpres. Jadi sobat era sekalian, kita berpikir ya, ada 3 momen yang perlu kita pikirkan. Pertama adalah pertemuan makan malam antara Prabowo dan Jokowi. Kemudian kunjungan Prabowo ke Solo dan pengumuman sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober, pemanggilan menteri-menteri. Ya kan? Karena biasanya pemanggilan itu kan dilakukan setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan kan sebenarnya sah saja, tapi ini belum pelantikan. Dugaan saya adalah Jokowi ingin diyakinkan bahwa menteri-menteri titipannya itu dipanggil. Karena kalau seandainya setelah tanggal 20 tongkat komando sudah di tangan Prabowo, dia perintahkan tangkap aja bisa ya. Jokowi ya. Karena itu dia ingin pastikan bahwa Kapolri masih orang dia, ya menteri ini masih orang dia dan lain sebagainya. Dan yang paling penting Fufu Fafa itu tidak gagal dilantik ya. Jadi saudara sekalian, terlihat betul kalau Prabowo Subianto nurut sama Mulyono atau Jokowi atau Raja Jawa. Untuk lihat line up ini ya, bayangkan. Jadi orang-orang yang dia rekomendasikan ya dapat semua. Kita tinggal tunggu Kapolri nanti, dan kalau Budi Ari enggak. Tapi jangan lupa awal-awal Budi Ari tidak termasuk orang yang direkomendasikan. Nah, pertanyaannya adalah sobat era sekalian, ya menteri-menteri Jokowi yang kemudian dipanggil ini, saya yakin sebagian dianggap profesional. Ya. Separuh atau sebagian dianggap profesional. Tetapi sebagian lain itu karena berjasa dalam pemenangan pemilu. Udahlah, kita udah tahu. Bahlil sebagai contoh, berjasa dalam pemenangan pemilu. Sekaligus sebagai orang percayaan, orang dekat Jokowi. Yang dia bilang Raja Jawa. Erlangga Hartarto, aneh juga. Ini orang dibilang bermasalah, ada 11 kasus. Tapi kok dipanggil juga jadi menteri. Ini omon-omon kabinet pemberantasan korupsi ya. Sri Mulyani justru oke lah. Karena mungkin dianggap yang paling paham tentang fiskal yang makin tertekan dan menekan. Ya. Tidak ada orang yang dalam masa krisis fiskal ini kemudian bisa sanggup mengatasinya kecuali Sri Mulyani. Makanya dia dipanggil lagi walaupun dianggap tidak cocok sama Prabowo awal-awalnya. Tapi ternyata Sri Mulyani ya dengan profesionalitasnya ya mungkin dianggap. Budi Gunadi Sadikin apakah cukup profesional ya sebagai Menteri Kesehatan? Karena kalau saya dengar orang kesehatan bilang dari bisnis kesehatan iya. Tetapi kesehatannya sendiri kedodoran. Dari sisi bisnis kesehatan iya, alat-alat dan lain sebagainya, pengadaan dan lain sebagainya. Karena itu barangkali dia bukan menteri kesehatan lagi, akan menteri di bidang bisnis pastinya, di bidang ekonomi yang dianggap lebih pada ya. Jadi sobat era sekalian, rupanya saya ada telepon dari seseorang ya, politisi senior, tapi saya bisa
Begitulah bunyi. Luar biasa ya. Saya tipis-tipis dulu lah ya dalam melihat ini. Nanti kita finalnya baru kita analisis benar ya. Karena ini kan baru tipis-tipis. Karena yang dipanggil-panggil ini kita juga tidak tahu apakah betul-betul akan dijadikan menteri atau tidak ya. Tapi nggak mungkin lah nggak jadikan menteri kan. Rasanya nggak mungkin Prabowo mau mempermalukan mereka. Cuman 49 coy yang dipanggil ya. Kabinet Fufu Fafa menang banyak Jokowi ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Kita tipis-tipis dulu lah ya. Bantu saya hadir. Fufu Fafa milik Gibran fakta ambiar. 70% orang-orang Mulyono kabinet Bapak Jokowi jilid 3 banget. Ajur Jun. Biar gampang saja, jangan korupsi demi rakyat dan sebagainya. Kapan diumumkan batalkan cawapres? Coba Pak Prabowo ke depannya harus punya prinsip sendiri, nggak usah ngikutin jejak Mulyono. Ini ya orang-orang yang terkait 16 menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo ya. 16 menteri yaitu mulai dari Agus Yudhoyono ya, AHY, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Pratikno, Tito Aryo Tejo, Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin, Amran Sulaiman, Erlangga Hartarto, Supratman Andi Aktas, Sri Mulyani, Rosan Roslani, Saifullah Yusuf. Oh ya, Saifullah Yusuf baru jadi mensos ya, lupa saya. Kemudian Agus Gumiwang, kemudian Sakti Wahyu Trenggono. Ya, ada Sakti Wahyu Trenggono juga ya. Tapi yang disebut-sebut titipan Jokowi disebut-sebut ya. Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Pratikno, kemudian Erick Thohir ya. Belakangan ada tambahan juga Raja Juli Antoni ya. Itu menteri, wakil menteri. Kemudian yang juga disebut-sebut dititipkan adalah Kapolri ya, karena masih 3 tahun lagi, dan kelihatannya yang tidak wamen Budi Aristiadi yang kelihatannya Jokowi banget ya, tidak disukai kayaknya oleh Prabowo. I don't know exactly why. Jangan-jangan dia tetap dijadikan menteri tapi wakil menteri. Kemudian percuma kalau orangnya masih anak-anak asuh Mulyono. Kemudian diskualifikasi Gibran. Bekerja dengan jujur dan hilangkan menteri dari Mulyono. Kemudian apalagi Kaisang menteri olahraga babak awal. Tak ada bedanya dengan Jokowi, hancur negeri. Menurut Refli Harun, apa yang bisa diharapkan dari Wowo kalau melihat menteri-menterinya sebagian besar orang-orangnya Mulyono seperti Tito, Budi Ari. Budi Ari nggak ada ya. Kemudian Selas Utang itu siapa? Sri Mulyani maksudnya. Nusron, Marwarar, Ipul, Zulhas, Bahlil, Erick, Pratikno, Dito. Apa yang bisa diharapkan? Nggak ada yang bisa diharapkan. Karena begini ya, udahlah jujur, ya kan? Ada kasus terkait dengan uang 27 miliar yang mengaitkan dengan menteri. Nanti kita bahas setelah ini ya, omon-omon memberantas korupsi itu ya. Itu jadi omon-omon aja pemberantasan korupsi. Jadi gara-gara itu saya tidak mau lagi jadi pemimpin adil. Ya udah Raja Petruk aja. Tapi sekali lagi ini tipis-tipis dulu lah. Karena kalau tipis-tipis begini nanti kita akan lihat persisnya. Tapi yang jelas ini Mulyono banget. Ada 16 menteri ya, Mulyono banget lah. Intinya Mulyono banget ya. Refli Harun, apakah jadi acara Kongres Adili Mulyono tanggal 18? Nanti kita lihat ya, lihat kita ya. Kemudian si Erlangga Hartarto kok sama Pak Prabowo diangkat lagi. Katanya Pak Prabowo anti korupsi. Si Erlangga kan punya kasus minyak goreng. I don't know exactly, tanya ke yang bersangkutan. Benar sekali, kalau orang-orang lama sama juga deh nanti. Aku fansnya Lucy Bung Rep, ajak Lucy lagi dong. Harimaunya ganti Lucy, hehehe. Kalau harimaunya nggak bergerak, Lucy bergerak kemana-mana dia kan.
kalau dia dibawa ke sini sekaligus tempat buang kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu, dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu, kepada para aktivis, kepada para ketua, kepada para pejabat, Ternyata makanya kabinet dinamakan oleh pada video ini sebagai kabinet Fufu Fafa. 16 menteri merupakan adalah pilihan presiden sebelumnya, ayahnya si Fufu Fafa, makanya dinamakan dengan kabinet Fufu Fafa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat selalu, salam kompak selalu, salam waras selalu. Tetap jaga persatuan dan kesatuan demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.